karena didikan bokap yang segitu keras, gue digampar ya udah gitu loh. Mau ditonjok nanti. Anak orang Lah bukan anak orang om. Bisa jadi sih anak kita tuh malah membenci kita. membenci kita kan. Lu contoh prajurit karir yang sempurna. Karena apa? Assalamualaikum kawan suara. Bertemu lagi dengan saya Handopo di Ngobrol Aja. Di podcast saya sebelumnya kan saya kedatangan teman saya dari komunitas Royal Enfield, Rory, chapter namanya Brothers. Nah, kemarin sama Om Randy kan ngobrolnya tuh lumayan berat karena ngobrolin tentang entrepreneur, bagaimana bekerja, bagaimana memanage kehidupan gitu ya. Nah, kali ini kedatangan teman dari Rory juga namanya Om Ernest. Ya, Itu nama asli lo ya? nama asli. Kok di itu lo KRE apa kayak? Itu KR itu singkatan. Nah. Lengkap lah ya itu sama nama baptis, nama krisma. Jadi Christophorus Raphael Ernest. Oh, E-nya Ernest. Cuma karena waktu di akta lahir ya, Akte. itu hanya Ernest. Jadi yang yang benar-benar formal ya Ernest aja. Oh, Ernest aja. Itu. Gue tuh kenal lo juga sama ya. Sama, Rock di and Rory. Red juga ya. Iya. Betul kan? Ya. Itu hari enggak. Gue pertama kenal lo gue beli Samgat. Iya. Gue beli Samgat. Nih orang cepet banget baca peluang nih begitu gue posting gue lagi servis ini. Lo japri gue kan. Om butuh Sambat enggak gitu kan. Gue enggak ngerti apa itu Sambat, gue beli aja deh. Akhirnya gue ketemu lo tuh lihat lo pas di Zoom kalau nggak salah. Zoom yang kita prepare mau Rock and Ride. Iya itu gue ngeliat nih orangnya namanya Ernest gitu. Nah ketika Rock and Ride, lu salah satu orang yang menurut gue agak susah gue masuk. Entah kenapa gue ngeliat karakter lu ya. Lu kan kayaknya bukan tipe yang cheerful lah. Ya yang kayak siapa kayak Om Randy tuh cepet lah deketnya. Ya lu kayak menurut gue, lu koreksi kalau gue salah. Ini orang kayaknya agak introvert nih. Kayaknya senangnya hanya memperhatikan gitu ya, bicara poin-poinnya gitu, bukan tipe yang gitu bukan loh. Betul nggak sih? Iya. Nah biasanya karena bisnis gua om kan outsourcing tuh ya, itu berhubungan dengan sumber daya manusia dan gua sering interview banyak orang gitu. Biasanya orang seperti itu punya problem di masa lalu, ada sesuatu yang membuat kayak apa barrier gitu ya, hambatan yang dia untuk ekspresif gitu, agak susah. Gue tuh pernah tes Steven tuh tes sidik jari untuk membaca kata orang. Gue tuh feeling introvert. Gue tuh memang lumayan senang menyendiri lah daripada harus rame-rame gitu. Nah, lu itu nggak sih orangnya? Terus terang ada benernya. Jadi gini, kalau misalkan pertama kali ketemu orang, gue biasanya akan lebih banyak diem, ya menilai gitu kan. Mungkin bawaan dari waktu kecil, ya kan. Karena dulu itu di rumah yang paling dominan bokap, ya kan? Dominan, kemudian segala macam kebebasan itu nggak ada lah ceritanya. Pokoknya gue maunya begini ya harus begini gitu kan. Otoriter, nggak ada cerita lah. Lu tuh dibentuk banget oleh bokap lu. Dibentuk kayak barang pabrik berarti lu ya. Betul nggak sih? Kan barang pabrik tuh begitu kan, harus sesuai dengan malnya. Ya karena mungkin generasi baby boomers ya. Baby boomers ya bokap ya. Jadi caranya dia ngajar, caranya dia mendidik itu ya keras, pasti keras banget gitu kan. Sehingga mungkin ekspresi kemudian kebebasan itu akan terkorbankan gitu kan. Sehingga pada saat itu ngundang teman ke rumah aja deg-degannya minta ampun gitu. Lu nggak berani? Ya setelah kejadian mungkin SMP ke atas gitu ya. Baru mulai berani. Baru mulai bebas. Karena ada nyokap nih yang backup lo. Ya, jadi istilahnya dia memberikan kebebasan yang juga ditahan lah istilahnya ya, bebas tapi sopan lah ya. Mulai memberikan masukan sama bokap, oh ini anak sudah mulai remaja dan segala macam. Bukan lu yang ngomong ke bokap lu, tapi nyokap lu. Yang di rumah satu-satunya orang yang memberikan kebebasan itu nyokap. Karena kan kalau gue baca quotes itu ya, ayah itu pahlawan anak laki-lakinya, cinta pertama anak perempuannya. Lu pahlawan lu nyokap lu? Nyokap. Bukan bokap lu? Iya, setelah beberapa tahun setelah kemudian lu lah. Mungkin memahami arti kehidupan. Iya, betul. Setuju. Ambil sama kayak gue ya. Gue tuh sebenarnya sama ya. Gue tuh apa-apa tuh mak gue kan orang Sumatera manggilnya mama ya. Kalau gue pengen
pinjam motor bokap gue ke mama gue, karena bokap gue pasti alasannya banyak banget lah. Pokoknya dia kayak term and condition gitu yang sebenarnya nggak boleh, tapi dibuat-buat dia lah. Ujung-ujungnya mama. Ada pertentangan nggak sih ketika nyokap lu tuh terlalu meng-approve apa yang lo minta sementara bokap lo? Gue sih mungkin lebih ke arah bukan nge-proof ya, bukan nge-proof secara semuanya di-proof, enggak. Jadi nyokap pun tetap dalam koridornya. Artinya dia selalu bilang kata-kata yang sampai saat ini gue ingat dan gue terapkan nih sekarang di kondisi sekarang ya. Gue kasih kebebasan sama lo, tapi lo tahu diri. Itu pegangan tuh ya? Pegangan. Jadi apapun yang terjadi, nih orang kasih kebebasan, lo harus hargai itu dan lo jaga. Jangan sampai mengecewakan itu. Jadi hal tersebut yang sampai saat ini gue terapkan. Kalau ke bokap lu sendiri ada nggak sih komunikasi yang seperti itu? Lu kan tadi kita ngobrol lu tuh anak laki-laki satu-satunya. Ada nggak sih lu sama bokap lu me time naik motor apa bareng gitu? Memori itu selalu terkenang karena gue belajar motor, sama belajar mobil itu sama bokap. Berarti dekat dong kalau gitu? Dekat, tapi dengan kondisi yang tertentu. Jadi kalau ada masalah pribadi gitu ya, yang harus gue cerita nih, gue carinya nyokap karena akan lebih mudah. Dia mendengarnya lebih bagus. Pendengar yang bagus. Pendengar yang baik. Kayak prudensial. I was listening, I was understanding. Nah, kalau cerita apalagi masalah pribadi ya, kalau zaman masih remaja, pacaran, bokap udah nggak bisa lah, nggak masuk gitu kan. Jadi intinya pokoknya lu gua biayain sekolah ya lu yang benar. Ada nggak sih kayak hobi apa yang lu sama dia gitu? Bokap dulu suka bela diri. Oh iya, gua ngeliatin foto lu bisa split gitu, kurang ajar sekarang. Gua nggak percaya, gua bilang nih hoax nih kayaknya editan ini kayaknya. Ini bener loh ya. Jadi gua belajar banyak mengenai disiplin, kemudian pokoknya cara hidup itu gitu usu. Lu ikut itu karena diri lu apa karena bokap? Karena bokap. Sebenarnya lu nggak mau? Nggak mau. Gue nggak suka berantem. Gue terus terang waktu zaman SD SMP itu gue termasuk orang yang ya cengeng lah. That's why lu dimasukin ke usu. Iya. Karena pernah satu kejadian pulang sekolah SMP. Ini menarik nih. Bisa jadi itu bentuk perhatian dia ke lu. Iya. Karena apa? Lu kayak dikasih apa ya, kalau asuransi itu namanya credit shield gitu ya, proteksi diri. Kenapa? Lu nggak gue tolongin, tapi lu gue masukin ke wusu. Kalau lu ada apa-apa, lu hadapin sendiri. Lu bangga, bukan karena bokap lu. Iya, salah satunya itu. Nah, ya kejadiannya gitu. Jadi pulang sekolah SMP, kelas SMP itu sekolah siang. Ya. Somehow tiba-tiba gue dipepet naik sepeda. Gue dipepet, jam tangan gue diambil, ya kan? Diambil. Lu kejar dong? Enggak dong, karena kan gue bilang tadi gue orangnya nggak mau ribut. Dan karena didikan bokap yang segitu keras, gue digampar ya udah gitu loh. Berarti bokap lu marah nih, lu ngadu lu marah di mana? Marah lah. Lu bukannya kenapa nggak lu kejar gitu kan, segala macam gitu kan. Nah udah itu udah lu masuk usul lah ini gitu. Ntar gue cariin. Usul setelah kejadian itu. Nah tadi gue bilang gue nih semakin meyakini sebenarnya bokap lu tuh sayang dengan versi yang berbeda. Sayangnya dia itu segala macam bentuk perhatian dan segala kekerasannya itu baru gua sadarin baru sekarang. Dia gitu. Kekerasannya verbal dan fisik. Oh iya, gue juga sama. Gue digebukin. Gue selalu bilang gini sama mak gue ya, mak, kalau kalian itu mendidik anak sekarang KPAI. Betul. Dulu nggak ada KPAI bro. Dulu nggak ada. Gue tuh paling anti ngomong kotor. Sampai hari ini ngomong anjing aja habis. Tepak. Gue pernah tuh om ngomong apa ya, anjing apa babi gitu, gue lupa. Ini mau cabai merah itu, cabai keting, sampai betul-betul. Lo tau nggak Pelem Boboho yang jadi pamannya? Jontor tuh tebal tuh. Gue segitu, tebal segitu. Serius dikurung gue. Gue ngebayangin kalau emak gue di masa sekarang KPAI. Ada masa satu yang sampai sekarang gue ingat. Ya kekerasan bokap gue lah ya. Waktu itu bokap lagi nggak kerja. Kalau tadi cerita-cerita bokap supir, bokap juga supir, sama. Supir, kemudian somehow ribut sama bosnya, kemudian pada saat itu dia berhenti, nggak ada kerjaan di rumah. Terus waktu SD kan ada kerajinan tangan ya, kerajinan tangan pakai triplek, pakai gergaji yang gergaji triplek tuh ya, yang kecil. Buat apa tuh lo? Bikin gantungan kunci ceritanya, ditempel stiker, terus kita potong. Oh ya, ngikutin itu. Buat dinilai.
Nah, terus somehow karena gergaji tipis Patah. putus kan. Beli 10 kan habis. Terus bokap lagi tidur, gue bangunin. Pak, ini gergajinya putus habis. Digaplokin kan. Ambil gergaji besar. Hajar duar. Jadi ini juga gergaji, gue bilang gergaji ini kan gergaji triplek ya, gue bikin kerajinan mana bisa, ini juga sama gergaji, hajar habis. Gergaji untuk mukulin lu. Iya. Gue tuh dulu dipukulin bokap gue dari jatuh berdiri, ditendang, jatuh berdiri tuh kayak dia berantem sama orang. Wah ini gila nih. Terus dikasih pilihan pakai sapu atau sepatu kulit mukulin gue. Wah itu kayak tentara betul. Itu yang gue kok kayak gini banget deh. Ya cuma setelah kerja lah ya, setelah kerja dari mulai 98 gue kerja, datang ke Jakarta. Dari awal. Lu asli mana? Asli Bandung. Jadi besar di Bandung lah ya, besar di Bandung, dari kecil lahir di Jakarta, cuman pindah ke Bandung waktu itu. Kemudian dengan kondisi keluarga yang juga nggak mampu. SMP nyokap udah bilang, lu mau masuk sekolah mana katanya, SMA-nya. Zaman SMP itu gue udah main elektronika, jadi karena suka. Passion lu situ ya? Ya suka, kemudian dari kakak sepupu dikasih buku, belajar sendiri lah ya. Nyolder, katoda. Ya nyolder, sampai nyolder keringet dingin gitu ya. Terus akhirnya sampai SMP itu berlanjut dan ketemu satu toko isinya yang jualan anak orang ITB. Oke. Oh, gue perhatiin lu sering belanja di sini katanya ya. Lu suka elektronika? Suka. Udah main-main lah ke rumah gitu kan. Ngobrol-ngobrol, SMA mau kemana? Oh nggak tahu bang, belum SMA kemana? Gue saranin lu masuk STM katanya. STM Pembangunan Bandung waktu itu. Jadi dari situ tuh niat sudah full lah ya, niat 100%. Pokoknya gue abis SMP lanjutnya ke STM. Gue nggak mau kuliah SMA. Udah dibeliin itu formulir masuk SMA di Bandung. Survei datang. Gue lihat, aduh kayaknya nggak gue banget deh kondisinya, karena penuh dengan keglamoran gitu ya. Lo sementara kurang. Ya ampun, mau beli sepatu aja tungguin naik kelas dulu gitu kan. Lo pakai sepatu ini nggak sih, tipe tuh yang kayak sepatu kungfu yang warna hitam flat? Enggak ya. Waktu itu ngetrennya yang zamannya Converse-Conversean itu loh. Oh, Girvi kalau di Sumatera tuh Girvi. Warrior, kemudian apa namanya? Tempat gue di Medan Girvi. Memang modelnya sama kayak Converse. Gue tahu Converse itu setelah tinggal Jakarta. Nah terus ya dengan kondisi tersebut, gue bertanya balik sama nyokap. Emang setelah SMA, lu bisa kuliahin gue nggak? Gitu kan? Nah itu nggak tahu lah, nanti dipikirin aja. Gak deh, gue bilang gue mau tetap masuk ke STM. Tahun itu kebetulan tahun yang gak bagus nih buat angkatan itu, 94. Ceritanya ada kurikulum baru. Ini angkatan percobaan ceritanya. Jadi pas pada saat itu NEM ngedrop semua se Indonesia. Sementara STM Pembangunan Bandung passing grade-nya tahun sebelumnya tinggi. 45. NEM gua pas-pasan 36. Gue ingat 36. Keren ya, 36. Kemudian gue coba ngelamar ke sana. Oh, udah bilang kalau ngelamar ke sini nggak bisa pakai NEM, harus ada tes dan segala macam. Ya udah gue jalanin. Kalau ngelihat name-nya sih kayaknya susah nih bu, gitu kan. Ya udahlah, tapi coba. Terus akhirnya pas sudah pengumuman, ternyata gue lulus. Lulusnya itu ternyata di luar dari ekspektasi, karena waktu itu gue ngelamarnya pilihan pertama adalah elektronika industri. Ada 5 jurusan, paling bontot gue pilih teknik pendinginan. Kenapa sekarang di AC ya? Itu ceritanya. Freon ini. Karena pilihan terakhir, gue lihat, ya udahlah, asal masuk lah. Jadi ya kan? Udah pas masuk. Ternyata setelah belajar, setelah tahu teknik pendinginan itu apa, gue malah bersyukur karena di situ gue dapat semuanya. Masuk semua. Apa di refrigeration atau di pendinginan itu ya hampir semua bidang ada. Listrik ada, mechanical ada, ya kan? Elektronika ada. Gue baru tahu ada teknik pendinginan. Ada. Jakarta pun punya sekarang di SMK 29. Di Sumatera nggak ada teknik pendinginan. Oh. Ya mungkin belum nyampe ke sana. Enggak, sekolah terbaik di sana itu. Memang itu jurusan nggak pernah dilirik orang, tapi setiap tahun selalu habis siswanya, diserap sama tenaga kerja. Untuk di AC? Iya, untuk di AC lah, pasti karena kan teknik pendingin. Berarti lulusan itu langsung di hire sama perusahaan AC? Ya, ceritanya setelah lulus kan 4 tahun ya, STM Pembangunan Bandung 4 tahun. Oh bukan 3 tahun? 4 tahun. Kalau lama? Setara S1. Oh gitu. Setara D1. Sorry. Jadi karena program yang tahun keempat itu adalah praktek kerja. Galau lah, mau kerja di mana gitu kan ya. Sementara gue merasa di STM itu gue duduk paling belakang, ya kan, begajulan lah istilahnya. Bukan anak-anak pintar yang duduk di depan gitu ya. Kemudian somehow orang-orang udah pada kerja, tinggal gue beberapa orang, ada 15 orang waktu itu.
Tiba-tiba ada satu perusahaan masuk ke sekolah. Oh, Mereka hiring. hiring, ngetes. Kalau sekarang namanya kampus hiring. Ya, gitu. kampus hiring. Jadi dites technical, kemudian psikotes segala macem. Dari 15, gue udah pesimis lah ya, nggak mungkin lah ini lawannya semua anak-anak pinter gitu kan. Muncul nama gue. Akhirnya gue seneng dong, gue bisa kerja gitu kan. Cuman tantangan terbesar adalah ketika awal harus berangkat ke Jakarta, masalah duit, nggak punya modal. Ya udahlah, karena kebetulan kalau gue Chinese ya, ada angpau apa segala macam gue kumpulin. Waktu itu hasil kumpul-kumpulnya itu beli kalung. Setelah itu pas butuh duit jual. Ya kan, buat modal ke sana, cari kos-kosan, dianterin bokap dan segala macam. Dia tuh orang pertama yang ngelarang gue berangkat karena dia ya tadi dibilang mungkin karena rasa sayangnya itu ya. Dia sebenarnya berat melepas gue ke Jakarta. Ya cuman nyokap selalu bilang bahwa ya kesempatan lu nggak pernah datang 2 kali. Kemudian gue percaya dia. Istilahnya dia bisa bawa diri, dia bisa survive di Jakarta. Awal kerja di perusahaan AC itu gaji 500.000 bro. Yang sekarang ini bukan? Bukan. Oh, tapi mereknya merek yang dulu. Oke. Jadi gue ceritanya comeback lah ya. Oke. Nah, ini pindah ke Jakarta, kos-kosan di Cempaka Putih. Oke. Di Kodam. Bini gue dulu ngkosen situ. Di situ juga. Iya, Di sebelum jalan lancar. Lah iya. Ya bener. Jadi ceritanya uang 500.000 itu saking mungkin dulu masih murah meriah lah ya. Gue bisa bayar kos, bisa buat hidup sehari-hari, masih bisa bawa pulang 150.000 pulang ke rumah. 150.000 bagi nyokap gitu kan. Wah, senang banget lah istilahnya anaknya bisa sharing gitu. Nah dari situ gue udah mulai merasa bahwa ya pilihan gue udah bener gitu loh, Jakarta. Dan dengan survivor skill yang gue bilang tadi, pederaan semua dari bokap dan nyokap gitu ya. Menurut gue itu satu hal yang men-trigger itu semua. Bangga nggak sih bokap lu ketika lo pulang, lo merantau kerja, lo ngasih ke nyokap apa ke bokap? Nyokap dan bokap lah. Bangga nggak sih dia? Kalau gue sendiri jujur bangga banget. Ya istilahnya gue jerih payah gitu ya. Sebulan gue di Jakarta, kemudian dia pulang ke Bandung bisa ngasih uang. Nyokap ekspresif, dia masih bisa oh ya terima kasih dan segala macam. Bokap enggak. Bokap malah orang yang paling susah dikasih duit. Apa katanya? Gengsinya tinggi. Udahlah buat lu aja di sana katanya, gue nggak perlu uang. Sampai detik terakhir hidup dia tidak mau mengungkapkan bahwa dia butuh duit. Gengsi, pride-nya tinggi. Menurut lu kenapa sih orang tua itu laki-laki gengsi sama anaknya? Kalau menurut gua satu hal dari bokap itu, satu masalah gengsi, yang kedua pride, yang ketiga masalah tanggung jawab. Ya, apa hubungannya, kan dikasih sama anaknya? Somehow itu nggak bisa diterima sama dia. Jadi istilahnya, gua kan orang tua lu, gua yang harus membiayai lu. Alah oke, dulu. Ya. Lah sekarang kan lu udah mandiri, waktunya gue bayar nih, kan gitu kan? Nggak bisa diterima sama dia. Entah kenapa, itu juga satu misteri yang menurut gua belum terjawab. Lo sama gue, kita sekarang sama-sama sudah jadi orang tua. Lo ada berapa anak lo? 2. Cowok cewek? Cewek. Yang kedua? Cewek juga. Sama yang gue tiga cewek semua. Lo akan menggunakan teknik bokap lo ke anak lo atau beda? Enggak. Kenapa? Karena kan menurut udah gua, berhasil. Lo adalah strategi orang tua lo untuk membuat lo sampai seperti ini. Lo nggak bisa bantah. Ya. Kalau dia mungkin dulu menggunakan strategi yang berbeda, Ernest mungkin bukan seperti ini. Udah ada blueprintnya. Lu adalah blueprintnya yang menurut gue berhasil. Tinggal lu combine aja dong. Nah, kenapa lu bilang? Lu dengan yakin lu bilang tidak menggunakan pola didik orang tua lu? Gini, pola didik gue mungkin bisa pisahin lah ya. Beberapa faktor gue sama bokap. Kerasnya iya, membuat mereka tidak dependable sama orang tua. Itu kerasnya itu, fisik enggak ya? Udah enggak zaman fisik ya? Tidak. Udah Karena mulai anak gue beranjak umur 10 tahun aja gue udah nggak berani. Oh, di bawah itu? Di bawah itu kadang-kadang. Sama. Karena masih muda ya, Iya. istilahnya masih benar-benar belum ngerti gitu kan bagaimana cara mendidik anak gitu kan. Kita juga masih banyak baca gitu, nanya-nanya orang. Even mungkin yang masih belum bisa ketahan itu mungkin omongan kadang-kadang gue masih pedes. Lu pedesnya kasarnya gimana? Maksudnya makiannya Mentally. Secara mental. Contohnya membandingkan juga enggak. Jadi lebih mungkin nyindir, tapi nyindirnya nusuk. Gue tuh anak gue tuh yang paling besar SD kelas 5 mau kelas 6. Ada ketakutan besar gue
dia bukan jadi milik gue lagi. Gue sekarang tuh udah mengubah strategi gue ke dia. Dulu gue adaptif banget menggunakan cara orang tua gue. Anak gue tuh pernah dia bikin adiknya yang gimana, gue kurung di luar, nggak boleh masuk. Gue keras. Tapi sekarang gue tuh berusaha untuk jadi temennya dia. Kenapa? Ini kan masa transisi dia. Iya, masa remaja. Gue khawatir dia tuh kayak benci sama gue. Jadi gue takut dia cari sosok laki-laki yang bukan bapaknya gitu. Cari dia ketemu orang, patah hati gue. Gue rasa nggak boleh seperti itu juga kali ya, ngedidik anak terlalu keras dan segala macam. Kita sekarang adaptif nih, ngikutin perkembangan zaman dan segala macam. Ya terus terang istri gue orang yang paling melarang gue untuk memberikan gadget, ya kan. Tapi gue bilang, ya dunia sekarang ini nggak bisa seperti dulu lagi, ya kan. Kita hanya bisa memberikan pengertian pada mereka mana yang benar, mana yang salah. Gue tuh nonton podcastnya Vincent Desta gitu ya. Desta dia anaknya perempuan kalau nggak salah ya. Jadi dia bilang kalau ada anak cowok nanti datang ke rumah anak gue udah tahu sih kepala lu apa. Kita laki-laki gitu nggak sih nggak lu? Gue sama bini gue ya. Bun, nanti kalau ada cowok datang ke rumah nih, aduh. Berat. Enggak, kita tahu otak laki-laki itu apa. Nah itu gue nggak siap itu om. Belum siap ya. Iya, berdebah kan. Mau ditonjok nanti. Anak orang. Lah bukan anak orang om. Bisa jadi sih anak kita tuh malah membenci kita kan. Jadinya gimana? Iya, dilema seorang ayah yang mempunyai anak cewek ya. Ini masa-masa fragile-nya nih. Iya. Kritisnya. Iya, justru gini, kalau boleh ngomong kita di Gen X ya. Gua. Lu X gue ya. Oke lah, gue X. Gue X lah ya. Oke, didikan keras dari baby boomer masih bisa diterima sama X. Ya. Tapi sekarang udah memperlakukan yang sama terhadap nggak bisa. Anak-anak sekarang udah nggak bisa. Caranya udah nggak bisa. Jadi ya pendekatannya udah beda, gitu kan. Ya that's why nyambung dari cerita itu, ya gue merasakan didikan bokap yang sampai sekarang ini bisa terjadi. Gue di posisi ini ya, ya itu berarti banget. Tadi gue bilang, lu berhasil dengan pola itu, tapi belum tentu lu bisa aplikasikan ke anak lu ya. Nggak bisa. Karena generasinya beda. Generation gap ya sebutnya. Kita memang sebagai orang tua memang mesti belajar lagi nih ceritanya, berhadapan dengan ya sekarang alpha generation ya. Alpha generation. Apa sih triggernya yang membuat lu, memotivasi lu bisa seperti saat ini? Momen apa? Terus terang kalau dibilang hidup gue tuh tanpa ambisi. Lu berarti go with flow ya? Jalan aja? Let it flow aja. Sampai gue tuh kadang kesel sama istri gue kalau ditanya, lu tuh ke depan mau gimana sih? Bini lu naik begitu? Iya. Maksudnya keluarga ini mau dibawa kemana? Oh gitu? Dengan apa yang sekarang lu ada masih ditanya lagi? Masih. Jadi istilahnya dia pengennya jelas gitu ke depannya gimana gitu kan. Dari balik lagi tadi tentang konsep parenting tadi ya. Berarti nggak bisa mengaplikasikan cara orang tua kita mendidik. Nggak bisa 100%. Jadi beberapa hal yang masih bisa diterapkan, misalkan contoh masalah kedisiplinan, kemudian etika, itu kan norma-norma, itu masih bisa lah diaplikasikan. Karena beberapa hal tersebut itu akan ke bawah sampai dewasa. Itu kan pembentukan karakter ya. Ya kalau misalkan contoh kekerasannya dan segala macamnya gitu kan untuk mendisiplinkan anak nggak bisa. Sekarang gini, apa yang dulu lu nggak dapatkan dari orang tua lu, sekarang lu bisa berikan ke anak lu. Misalnya lu dulu kesulitan dalam hal finansial, mungkin memang karena orang tua lu secara finansial bermasalah. Lu sekarang ketika anak lu butuh apa-apa, lu gampang nggak sih ngasih? Gampang dalam artian gini. Kalau dulu contoh nih ya, gue SMP waktu itu lagi hype-nya Tamiya, gue pengen. Tapi karena bokap nggak punya duit, akhirnya gue harus menunggu sabar. Sampai akhirnya gue naik kelas waktu itu kalau nggak salah dibeliin. Okay. Tapi sayangnya pas dibeliin itu udah nggak musim. Gue nggak mau ini terjadi sama anak gue, gitu loh. Jadi kalau dia punya hobi gitu kan, pasti gue akan support. Tapi tetap ada achievement yang harus dia. I see. Jadi nggak segampang itu. Misalkan lo harus begini dulu untuk bisa itu gitu ya. Kalau gue ngeliat tadi lo bilang kok terlalu muda nih, malah nggak dididik. Ini gue baru dapat dari bos gue lah ya. Gue juga baru sadar itu ada beberapa hal yang
gua dapet gitu ya, misalkan dari kantor, terus gua ucapan terima kasih dong ya, ucapan terima kasih, gua bilang atas ini itu. Satu hal dia cuma jawab WA gua itu cuma gini, no need to thanks, you earn it. Mikir, earn it apa sih? Sampai gua buka kamus, oh berarti gua mendapatkannya gitu kan, gua mencapainya gitu kan. Ya, gue belajar dari situ, gue bilang berarti nggak semua hal dengan segampang itu lu dapet. Semua hal yang lu dapat sekarang itu memang lu capai gitu loh. Nah itu yang gue mau terapkan sama anak gue. Ya kadang mungkin karena orang Indonesia ya, kita sebagai orang Indonesia yang tata keramanya minta ampun gitu ya. Kebetulan dia orang luar. Oh luar, orang Malaysia. Oke. Gitu kan. Cuman karena budaya beda sama kita. Kenapa? Budaya beda. Beda budayanya. Jadi mereka itu nggak terlalu suka kalau diucapkan terima kasih yang berlebihan gitu loh. Oh ini tentang kultur. Kita nggak bisa. Ya kultur kita tuh begitu. Ya. Timur tuh begitu. Cuma gua mau membuat kesan bahwa ya lu mencapai sesuatu ya lu berhak mendapatkan. Gitu. Terakhir Om, tadi gua agak keskip dengan potongan yang tadi ya. Faktor apa yang men-trigger lu sehingga lu harus goals begini? Ya tadi kan gue sambungin sama gue tidak ambisius, ya kan. Tapi satu hal yang gue juga baru mungkin akhir-akhir ini bersadar ya, gue itu sampai bisa di posisi ini karena gue konsisten dan persisten. Bayangin ya dari tahun 98 sekarang 2022, gue kerja di bidang yang sama. Lo nggak geser-geser? Nggak geser-geser. Beda merek iya. Oh iya, oke. Tapi gue kerja di kantor pertama itu 9 tahun. Baru hijrah? Iya. Lu bisa bayangin Om, 9 tahun kerja, awal 500.000, sampai tahun terakhir? Keluar tahun terakhir tuh 3,5 juta. Lama banget increase-nya. Karena perusahaan keluarga. Tapi dari perusahaan tersebut gue belajar banyak. Gue berawal dari cuman helper, manggul koper gitu ya, ngambilin alat dan segala macam, belajar gitu kan. Gue keluar terakhir itu asisten supervisor. Oke. Selama 9 tahun, kemudian keluar dengan gaji sekian, 3,5 juta doang. Yang kedua di hijack. Oke. Itu cuman 3 bulan lah, karena masalahnya pada saat itu gua pas kecelakaan, jadi lama gak masuk kantor. Oh kan. iya. Jadi gua resign dah, gua bilang. Nah kebetulan perusahaan yang ketiga itu memang lagi cari orang. Yang merek pertama nih. Oke, balik lagi. Gua balik lagi. Puji Tuhan selama gue kerja nggak pernah masuk ke distributor, prinsipal terus. Nah di perusahaan ketiga ini gue dididik secara manajerial karena memang mereka butuh. Gue tadinya cuma operation manager di sana. Kemudian somehow organisasi berubah, gue dipercaya untuk jadi national service manager. Oke. Yang harus bertanggung jawab atas angka. Pas awal-awal pasti, waduh gue orang teknis suruh ngurusin angka, target dan segala macam, pusing lah ya. Cuma somehow gue enjoy. Padahal awalnya bukan nature lo ya. Target gue nggak suka. Bos gue yang di perusahaan ketiga dia bilang, lu jangan ngomong lu bukan sales, lu dari kecil dilahirin udah jadi sales kok. Ya, sepakat. Tentunya gue coba buktikan bahwa gue mampu. Kita bisa mengantarkan perusahaan tersebut sampai 3 tahun consecutively ya. Itu achieve target. Itu kan udah hat trick lah ya, 3. Tahun keempat perubahan manajemen, kemudian mulai sinking down. Tiba-tiba bos gue yang di sini kontak. Padahal gue udah ngelamar duluan. Cuman waktu itu dikasih posisi nggak terlalu enak. Nggak oke lah. Nggak apa-apa sebenarnya. Gue di Daikin sekarang. Nomor 1 tuh, kalau di Asia tuh nomor 1 Daikin. Pas ketemu sama bos gue ini, entah kenapa ya, gue selalu kalau misalkan lagi interview tuh tiba-tiba klik gitu. Kalau gue klik berarti gue oke. Tantangan pertama yang waktu itu dia sampaikan adalah satu, posisinya GM. Gue bilang lu nggak salah pak. Gue di perusahaan sebelumnya nggak nyampe loh. Tapi gue lihat profil lo oke katanya dengan kondisi ini. Terus dia cerita perusahaan gua tuh sekarang lagi hancur-hancuran servisnya. Daikin kan nomor 1 di Indonesia. Daikin di Indonesia nih ya. Dia ada 2 entity. Satunya yang AC rumah. Lo bukan? Aku bukan. AC sentral yang kayak di mall-mall. Mesin besar gitu kan. Kayak di mall-mall gitu ya. Gua lagi cari orang. Lo cari orang, gue cari. Aswara bisa nyariin orang. Oke. Nanti kita ngomong lah ya masalah itu. Nggak tahu, bisa dibantu. Karena gue juga perlu. Oke, sip. Nah, si bos ini cerita, gue lagi perlu orang. Perusahaan gue nih servisnya lagi dalam tanda kutip nggak bagus lah ya, nggak bagus dalam segala kondisi lah. Pertanyaan gue satu sama dia, boleh nggak gue acak-acak? Gue punya konsep, gue bilang ya, untuk memajukan servis, ya kan? Gue ceritain tuh konsepnya, bla bla bla, strateginya begini, kemudian achievement gue yang kemarin segala macam.
cocok tuh, dia bilang. Gue maunya kayak gitu. Oke, aplikasikan. Ya kan? Tapi gue bilang sama kayak lu tadi. Gue nggak mau diganggu. Gue tanya, boleh gak gue acak-acak? Pertama. Yang kedua, intervensi Jepangnya gimana? Bikin Jepang. Dia bilang, enggak lah, Jepangnya nggak terlalu ini kok. Ini kan gue di sini kan. Oh, siap. Pas waktu awal masuk, gue ceritain, gue bilang gue perlu 1 tahun untuk restrukturisasi organisasi di perusahaan. Oke, dia bilang. Yang penting gue mau perusahaan ini jadi lebih baik. Jadi gue masuk waktu itu semester kedua. Tahun berapa tuh? 2016. Waktu itu gue masuk udah semester kedua. Semester kedua dengan kondisi sales achievement-nya target ya 54M. Waktu itu kurang dari setengah pas gue masuk. Okay. Masih kurang, masih jauh. Pas gue masuk restrukturisasi awal-awal, pas closing year achieve, lewat dikit. Dalam 1 semester? Dalam 1 semester. Nah begitu udah masuk tahun kedua kan berarti gue setelah 6 bulan ya. Nah yang tahun kedua ini gue full bikin restrukturisasi. Kan ada gini Om, ketika lo pindah dari satu tempat ke tempat baru, lo tipe orang yang bawa gerbong gak sih? Bawa. Oke. Kantor ini sebenarnya udah punya aset banyak. Oke. Dan mereka sebenarnya ada potensi, cuman terkungkung dengan sistem lama. Ayo gue robah sistemnya. Dirubah sistemnya, kemudian setelah 6 bulan pertama lah ya, itu target gue double. Lo pantas beli Vespa banyak. Jadi sampai pokoknya dari 2016 sampai kemarin, angka gue di sekitar 150-an. Tahun ini gue di challenge 180. Lo setelah JM apa tuh? Direktur dong Om? Direktur. Ya gitulah, kalau butuh SDM bisa kita bantu. Perlu, karena ya okay. Balik Catat lagi. Nih. Jiwa sales gue tuh berkobar-kobar langsung. Harga bersaing lah. Siap. Nanti kita bikin promo, coba gratis kayak Kumon. Kalau nggak bagus lo jangan bayar. Jadi kalau bagus lo bayar, lo ceritain ke orang lain. Gue fleksibel lah ya. Lo kalau misalnya pakai jasa gue bisa komen-komen lah. Mudah-mudahan sih bisa jalan lah. Ya harapannya sih gitu kan. Biar lancar nih persahabatan kita. Ini kan temanya tentang keluarga tadi ya. Pasti kita kan pengen punya legacy kan ke anak-anak kita. Ada nggak sih hal yang pengen lo sampaikan ke anak-anak lo buat mereka di masa depan? Satu hal yang selalu gue ingetin sama mereka, gue mencoba untuk menerapkan apa yang gue lakukan gitu kan. Ambisi itu boleh, tapi juga kalau terlalu berambisi kan bahaya. Di posisi sekarang itu gue harus nunggu berapa tahun gitu kan. Gak ada ambisi. Lo karir pet banget. Lo contoh prajurit karir yang sempurna. Karena apa? Dari bawah banget sampai lo sekarang GM. Dan perusahaan lo tuh bukan don't play gitu, bukan yang dia punya nama di Indonesia dan pionir. Menurut gue nih pionir karena kamar gue sendiri pakai Daikin, AC Daikin, udah Daikin ada lawan. Kalau dari perjalanan tadi lo bilang lo struggle, lo dari keluarga seperti itu, lo juga prosesnya hiring dari sekolah sampai lo sekarang GM, mungkin 1.100.000, nggak banyak orang kayak lo. Lo nggak punya privilege, nggak punya orang dalam. Orang tua lo gue yakin bangga. Kenapa? Dia sampai batas itu aja ngebiayain lo, ngebesarin lo, tapi lo sampai sejauh ini. Ada kekhawatiran gue terhadap anak-anak gue. Standar gue adalah gue harus lebih baik daripada bokap gue. Gue buktiin kan gue bisa. Apakah anak gue bisa lebih baik dari gue? Belum tentu. Lo punya ekspektasi itu nggak sih? Anak lo harus secara karirnya harus lebih baik dari lo? Jujur, karena ya bukan gua mendiskreditkan gender lah ya, gua nggak terlalu berharap banyak dia berkarir. Artinya karir itu pilihan hidup dia lah. Ya dia mau gimana dan segala macam. Yang gua bisa titipkan sama mereka nih anak-anak gua, cara hidup artinya ya mungkin dari segala macam situasi, komitmen lo ya dalam menjalankan hidup ya, segala macam lah. Satu hal yang mungkin harus digarisbawahi yaitu komitmen dan persistence. Siapa nama anak lu? Freya sama Felis. Itu gak ada hubungan dengan Freon kan? Lu Freya. Freya itu artinya apa? Goddess dari Norse mythology. Oke. Gua demen banget mitologi. Jadi sama. Yunani, Greece, iya. Yunani kan Greece juga ya. Terus ini juga gua suka Norse mitologinya Viking. Gitu. Seneng ngobrol sama lo. Kita tuh banyak juga lumayan kemiripan kehidupan, betul nggak sih? Iya, betul. Cuma beda tadi dia, lo nggak ambisius, gue ambisius. Itu yang membuat kita agak punya perbedaan. Tapi Freya sama Felicia
mudah-mudahan nonton nanti ya. Kalian mesti bangga sama papa ya, papa kalian, karena papa kalian tuh nggak mudah untuk bisa mencapai seperti saat ini gitu ya. Mudah-mudahan kalian tuh bisa setidaknya mencontoh beliau punya komitmen dalam hidupnya, bahwasanya segala sesuatu itu selama kita fokus, serius, meyakini, tekun, kita bisa sampai kok Ya. ke titik yang mungkin mimpi pun nggak Nggak ada. Lo bisa kasih pesan ke teman-teman Diaswara yang nonton ini, buat anak-anak muda generasi milenial bagaimana caranya ternyata kalian tuh bisa kok jadi sesuatu, ada nggak Buat youngster yang yang mungkin sekarang tidak merasakan penderitaan kita zaman Gen X, Gen Y gitu ya. Ya pesan saya, jangan pernah lupa lah proses itu membentuk. Pembentukan itu akan sangat berarti dan akan sangat disadari ketika nanti sudah terasa. Sekarang mah nggak mungkin gitu kan, kerja begini banget sih gitu kan, gue kuliah capek-capek itu kan, tinggi-tinggi, akhirnya cuma begini doang. Ya nggak gitu juga. Tadi udah diceritain awal-awal gue kerja cuma 500.000, ya kan, sekarang udah mulai bisa 5.000 ke 3,5 juta 9 tahun. 9 tahun. Aduh, ya kan. lama banget. Kalau nggak sabar-sabar mungkin cabut udah. Nah itu nanti akan terjawab setelah berproses. Jangan pernah lupa prosesnya, ya kan. Karena itu akan mendidik kita dan memperkaya hidup kita dengan pengalaman-pengalaman yang belum tentu didapatkan dalam waktu yang singkat. Wis. Bisa jadi motivator nih. Punya bakat 2 tahun lagi. Thank you Om Ernest. Siap. Ya, saya meyakini ini obrolan ini tadi kalau sama Om Randy daging banget, ini dagingnya tenderloin nih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan Aswara. Oke, Assalamualaikum. Ciao.